Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita bertemu kembali di semester ini pada pembelajaran matematika, dan pada semester ini kita masih harus melalui pembelajaran jarak jauh karena memang kita belum diizinkan untuk tatap muka. Tapi tidak apa-apa, Pak Guru harap kalian tetap semangat untuk belajar. Pada semester 2 ini kita akan belajar yang pertama, yaitu nanti kita akan belajar tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Dan semoga setelah belajar hari ini kalian bisa menganalisis segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, termasuk mengidentifikasinya. Baiklah, kita mulai untuk yang pertama, yaitu bangun datar. Bangun datar itu di sini dibedakan menjadi dua, yaitu segi bangun datar yang termasuk segi banyak dan bukan bangun datar segi banyak. Apa tuh itu bangun datar segi banyak? Nah, ini bangun datar segi banyak itu adalah bangun datar tertutup yang terbentuk dari 3 atau lebih ruas garis. Jadi harus tertutup. Nah, tertutup itu gimana? Ini seperti ini. Nah, minimal 3 garis atau 3 sisi. Yang kalian kenal di kelas 3 dulu adalah 3 sisi. Jadi ada 3 sisi, 4 sisi, 5 sisi, 6 sisi. Dan kalau tertutup biasanya ada sudutnya, ada titik sudutnya. Nah, itu syaratnya. Jadi harus tertutup dan minimal 3 sisi. Kalau ada 3 sisi, sisinya 3, itu disebut segitiga. Kalau 4 sisi, segi 4, 5 sisi, segi 5, dan seterusnya. Kalau 6 ya segi 6. Kalau yang bukan bangun datar segi banyak yang seperti apa ini contohnya? Nah, ini karena sulit ya, ini sudutnya yang mana, titik sudutnya yang mana. Nah, ini sisinya yang mana. Nah, tuh. Kalau ini lebih-lebih ini tidak tertutup, ini terbuka ini. Nah, yang tertutup cuma ini. Jadi ini bukan bangun datar segi banyak. Nah, yang nanti kita pelajari yang ini, bangun datar segi banyak. Nah, bangun datar segi banyak dibedakan menjadi 2. Nih, bangun datar segi banyak beraturan dan bangun datar segi banyak tidak beraturan. Apa bedanya? Nih, bangun datar segi banyak beraturan ini jika semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, ini. Jadi harus dua-duanya ini harus memenuhi syaratnya. Semua sisi sama panjang dan semua sudut sama besar. Contohnya ini, bangun segitiga ini. Ini sisinya semuanya sama panjang. Besar sudutnya sini. Ini semua sama besar. Makanya disebut segitiga sama sisi. Kalau yang segi 4, ini sisinya sama panjang semua. Sudutnya juga sama besar semua, siku-siku semua. Ini disebut persegi. Kalau yang ini segi 5, sisinya sama panjang semua. Nah, kemudian sudutnya juga sama besar ini. Maka disebut segi 5 beraturan. Kalau yang 6 sisi itu segi 6 beraturan. Kalau yang 7 berarti ya segi 7 beraturan, segi 8 beraturan, dan seterusnya. Nah, tuh. Jadi ini syarat 2 ini harus memenuhi. Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Ini. Kalau bangun datar segi banyak tidak beraturan, itu beda lagi. Itu tidak semua sisi sama panjang. Ada yang sama, ada yang tidak. Dan tidak semua sudut sama besar. Ini sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Tuh, contohnya ini segitiga siku-siku. Ini sisinya yang Pak Guru buat contoh ini sisinya tidak sama semua, tidak sama panjang. Sudutnya juga tidak sama besar. Ini ada siku-sikunya, sudut lancip. Disebut segitiga siku-siku. Persegi panjang. Ini sudutnya perhatikan, siku-siku semua tuh. Nah, meskipun sudutnya sama besar, tapi sisinya tidak sama panjang. Yang sama panjang hanya yang berhadap-hadapan. Yang atas sama dengan yang bawah, yang kiri dengan yang kanan. Jadi sisinya tidak sama panjang semua. Ini makanya ini masuk kelompok segi banyak tidak beraturan. Jajar ginjang. Nah, ini sisinya tidak sama.
Sudutnya yang sama hanya juga yang berhadapan-hadapan. Sudut lancip dengan sudut lancip, sudut tumpul dengan sudut tumpul. Ini sama. Nih, jadi sudutnya tidak sama besar semua. Makanya masuk segi banyak tidak beraturan. Sekarang perhatikan ini, belah ketupat. Belah ketupat itu sisinya sama panjang semua. Sama panjang semua sisinya. Tapi sudutnya sama besar enggak? Tidak. Kalau persegi tadi sisinya sama, sudutnya sama. Tapi kalau jajar ginja, belah ketupat, sisinya sama tapi sudutnya tidak sama. Itulah belah ketupat. Makanya masuk segi banyak tidak beraturan. Jadi kalau segi banyak beraturan itu semuanya harus sama. Ya sisinya ya besar sudutnya. Kalau segi banyak tidak beraturan, ada yang sama ada yang tidak. Itu. Kemudian ini nama lain bangun datar segi banyak beraturan. Segi 5 beraturan, ini biasa disebut pentagon. Ini penta itu 5. Nah, segi 5 beraturan, pentagon. Ini pentagon itu sama seperti nama gedung pertahanan Amerika Serikat. Pentagon, karena memang gedungnya berbentuk segi 5. Segi 5 beraturan, pentagon. 6 itu heksa. Nah, segi 6 beraturan disebut heksagon. Nih segi 6 beraturan. Segi 7 beraturan, segi 7 heptagon, hepta itu 7. Segi 8 beraturan itu disebut oktagon. Okta itu 8. Seperti kalau kalian tahu tangga nada 1 oktav. Okta itu 8. Nah, ada 8 itu. Kemudian ada segi 9 nonagon dan segi 10 dekagon. Tuh. Baik anak-anakku, ini contoh bangun datar segi banyak di sekitar kita. Di kelas kalian atau di rumah kalian ini ada ubin lantai, bentuknya apa ini? Persegi. Kalau bentuknya persegi itu berarti segi banyak beraturan. Karena sisinya sama, sudutnya juga sama besar. Kemudian, nih di kalender atau mungkin di baju kalian ada ini logo Kementerian Agama atau logo Kemenak. Nih, ini panjang sisinya sama. Besar sudutnya juga sama ini sebenarnya. Makanya masuk segi 5 beraturan atau pentagon. Di kelas kalian ada televisi, permukaannya persegi panjang. Persegi panjang. Nah, persegi panjang tadi masuk segi banyak tidak beraturan. Ini papan tulis iya ini ada, tapi tidak pakai huruf foto ya. Papan tulis itu juga sama, persegi panjang, segi banyak tidak beraturan. Kemudian halaman sekolah. Ini halaman sekolah yang biasa untuk upacara itu, bawahnya itu ada pavingnya, bentuknya segi 6 beraturan. Itu segi 6 beraturan. Ini sama semua, makanya masuk segi banyak beraturan. Ini istilahnya apa tadi? Heksagon. Tuh. Baik anak-anakku, ini tugas pada hari ini. Tugas pertemuan yang pertama yaitu dibuka buku paket kalian halaman 104. Ini nanti semuanya ini dikerjakan di buku tulis ya. Jadi digambar dulu. Digambar kemudian ditulis, ini tulisannya di buku tulis. Nanti atasnya diberi nama kalian, kelas sama nomor absen. Jadi semuanya digambar di buku tulis ya, termasuk ini gambarnya sama tulisannya. Harus menggunakan penggaris. Boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan pulpen, silakan. Lebih bagus lagi diwarnai juga boleh. Nah, sesudah digambar, hubungkan gambar dengan tulisannya. Jadi gambar ini yang betul yang mana ini keterangannya. Ini ada titiknya dihubungkan. Misalkan ini, gambar ini yang mana? Apakah segitiga tidak beraturan atau yang mana? Nah, yang gambar kedua, apakah segi 5 tidak beraturan atau yang mana? Gambarnya dengan titiknya ini dihubungkan. Sesudah itu, hasil pekerjaannya difoto. Nah, difoto kemudian dikirimkan seperti dulu tugas di semester 1. Di form ini ya, http://bit.ly tugas MTK 43848. Nanti insya Allah di grup ya Pak Guru cantumkan linknya biar lebih cepat untuk membuka linknya. Tuh. Baik anak-anakku, demikian pertemuan pada hari ini. Pesan Pak Guru jangan lupa mengerjakan dan untuk dikumpulkan. Kemudian jangan lupa banyak belajar, banyak membaca buku, banyak membaca Al-Quran, jangan sampai lupa sholat. Dan jaga kesehatan, itu yang penting. Jaga kesehatan, memakai masker
kalau keluar rumah dan rajin cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir. Baiklah, terima kasih dan semoga Allah memudahkan kalian untuk mengerjakan tugas ini dan segera dikumpulkan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.